Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, yaitu Mas Edi Kurniawan dari jurusan Teknik Pertanian Institut Pertanian Stiper Yogyakarta, dimana asal saya yaitu Sambas, Kalimantan Barat. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara merakit drone. Mungkin tanpa pikir panjang, lanjut aja. Let's go. Tutorial merakit drone. Berikut bahan-bahan yang digunakan, yaitu pertama motor atau dinamo, yang kedua frame drone atau kerangka, yang ketiga baterai lipo, yang keempat ESC, yang kelima flight controller, yang keenam propeller, yang ketujuh power distributor board, yang ke-8 VVV kamera, yang ke-9 kacamata FPV, yang ke-10 remote controller, yang ke-11 kabel konektor, dan yang ke-12 yaitu sekrup. Mungkin kita lanjut saja ke perakitannya. Let's go. Baik, yang pertama itu kita menyiapkan kabel power KFC, dimana dengan kabel tipe XT60 yang sudah jadi. Kabel power KFC itu digunakan untuk mengkonekkan drone dengan baterai. Yang perlu diperhatikan untuk membuat kabel konektor ke baterai, yaitu memperhatikan warna kabel AWG kode kutub plus dan minus. Yaitu kabel AWG warna merah artinya kita solder ke lubang XT60 yang berkutub positif, dan kabel AWG yang berwarna hitam kita solder ke lubang X60 berkutub negatif. Kemudian yang kedua, motor ke ESC, yaitu pemotongan pada bagian kabel motor, namun sebelumnya diukur panjangnya setiap motor harus sama. Setelah itu kupas setiap kabel motor pada ujung lalu diberi timah. Kemudian solder kabel dari motor ke 3 titik solder ESC. Lakukan hal yang sama pada ketiga motor yang lain. Selanjutnya yang ketiga itu pemasangan motor dan FC ke frame. Pasang motor pada setiap frame drone dengan menggunakan baut M3 bawaan dari motor. Setelah itu, pada tiap kabel dari ESC silakan dipotong sesuai ukuran ke titik solder KFC, kemudian kupas pada bagian ujungnya, kemudian diberi timah pada tiap masing-masing ujung kabel. Selanjutnya yang keempat, penyolderan ESC ke FC. Sebelum menyolder kabel dari ESC ke FC, silakan dicari dulu tutorialnya di internet agar pada saat penyolderan tidak ada kesalahan. Selain itu, yang perlu diperhatikan yaitu urutan motor, karena firmware yang digunakan yaitu Betaflight, maka harus sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, solder kabel power ESC1 merah dan hitam ke titik solder di FC, yaitu merah ke positif dan hitam ke negatif. Kemudian untuk kabel signal dari ESC1 warna putih dan kuning silahkan disolder ke M1, sedangkan kabel hitam bisa dipotong karena sudah tidak dipakai. Lakukan hal yang sama pada EDSC nomor 2 sampai dengan nomor 4 sehingga wiring solderan nantinya sesuai. Selanjutnya yang kelima itu buzzer dan receiver. Potong menjadi 2 kabel servo, kemudian pada bagian ujungnya silakan dikupas dan diberi timah. Yang pertama untuk buzzer, untuk penyolderan kabel servo dan buzzer yaitu kabel putih ke titik bus, kabel hitam ke 5V, dan kabel merah ke GND. Dan untuk receiver, kabel putih ke RX6, kabel hitam ke GND, dan kabel merah ke 5V.
Selanjutnya yaitu video transmitter dan kamera. Yang pertama itu video transmitter. Untuk kabel hitam ke GND, untuk kabel merah ke VBAT, untuk kabel kuning ke Vout. Dan untuk kamera, kabel hitam ke GND, kabel merah ke 5 volt dan kabel kuning ke VIN. Selanjutnya silakan pasang VTX di atas FC dengan menggunakan nyolon stand off di atas. Selanjutnya yang ketujuh yaitu pemasangan receiver dan buzzer. Yang pertama yaitu receiver dengan merek XM Plus. Solder 3 jarum pin tembaga ke lubang yang pada receiver XM Plus. Untuk pemasangannya yaitu kabel hitam ke GND, kabel merah ke VBAT, dan kabel kuning ke Vout. Sedangkan untuk buzzer, untuk pemasangannya kabel putih ke pin B-. Dan yang terakhir itu yaitu finishing drone, dimana nomor 8 ini kita pemasangan frame secara lengkap. Bila perlu ada tambahan lapisan pada bagian atas ESC double tap agar terlindung dari benturan. Mungkin itu saja tutorial dari saya.